Ibu, kita semua dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Berjumpa lagi dengan Ibu Nelcia Ambong dalam pelajaran Bahasa Indonesia di materi yang kedua. Harapan Ibu, kalian tetap semangat dan pasti siap mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia yang kedua saat ini. Namun, sebelum kita memulai kegiatan kita minta tuntunan dari Tuhan lewat doa menurut keyakinan masing-masing. Mari berdoa. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai belajar masuk dalam bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Materi video 1, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. 2, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. 3, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. 4, menyajikan cerita fantasi. Termasuk bagian 1 ya, mengidentifikasikan unsur cerita fantasi. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fantasi? Mari kita simak bersama. Cerita fantasi adalah salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis hebat. Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Ayo, siapa yang tidak tahu dengan Harry Potter? Tentunya kita semua mengenal tokoh tersebut. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antara penulis hebat, cerita fantasi itu adalah Udi Agustono dan Jeko Lelono. Kita masuk dalam kotak info. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Di sini juga ada contoh. Mari adik-adik perhatikan untuk kotak info. Sekali lagi, fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Kita lihat contoh. Seorang perancang, penulis, maksud ibu, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Kita masuk di bagian fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi, seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Di sini ada contoh, yaitu melamun. Siapa yang pernah melamun? Tentunya kita semua pernah melamun. Bagaimana? Ya kan? Ibu juga pernah melamun. Tetapi melamun seperti apa dulu? Jangan anak cowok melamun. Oh, sebentar kita mutar cewek sana. Kamu bawa di gelap-gelap. Nyanda begitu. Toh? Begitu juga sebaliknya. Wanita. Oh, cowok sana pegagak. Sebentar kita mau pura-pura mau kasih sesuatu pada dia. Kong toran dua supaya mau berjalan sama-sama. Jangan seperti itu ya melamun anak-anakku. Tentunya orang semua bisa melamun. Dan melamun itu maksud ibu melamun itu termasuk dalam fantasi pasif. Kita lanjut ya. Kita masuk di bagian A, mengidentifikasikan unsur pembangun cerita fantasi. Masuk dalam teks cerita fantasi, pada dasarnya termasuk ke dalam kategori teks narasi yang merupakan sebuah teks karangan fiksi yang alur atau rangkaian peristiwa umumnya menggunakan pola sebab akibat. Nah, apa itu narasi anak-anak? Mari kita lihat bersama. Narasi merupakan ciri fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Nah, termasuk dalam ciri umum. Ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Pertama, ide cerita. Ide dapat berasal dari sebagian dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan penulis. Ide cerita dalam cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis.
tidak dibatasi oleh kehidupan nyata atau realita kehidupan. Lanjut ya. Latar atau sebut lintas ruang dan waktu. Latar dalam cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Biasanya, tokoh cerita fantasi menggunakan watak dan ciri yang unik dan tidak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh biasanya mempunyai kesaktian-kesaktian yang menjadikan unik. Lanjut, bersifat fiksi. Cerita fantasi memiliki sifat fiksi atau bukan kejadian nyata, namun cerita fantasi dapat berdasarkan latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dikembangkan atau diberi unsur fiktif di dalamnya. Lanjut ya, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Penggunaan sinonim dan kata dalam cerita fiksi sangat kuat. Nah, kita lanjut di kotak info ya anak-anak. Mari kita perhatikan bersama. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi pengembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Amanat. Apa sih itu amanat anak-anak? Kita simak bersama. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Lanjut ya. Bagian B, mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Di bawah ini adalah jenis-jenis cerita fantasi. Mari kita lihat bersama. Cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dibagi menjadi dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagai irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan si pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Lanjut ya. Cerita sesaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu waktu sesaman dan latar lintas waktu. Latar sesaman, maksud ibu, latar sesaman berarti latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, fantasi yang akan datang, atau futuristik. Lanjut, latar lintas waktu berarti bercerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang,
atau maksud ibu futuristik. Kita lanjut ya. Di bagian kedua, menceritakan kembali cerita fantasi. Setelah kita melihat, memahami, dan mendengar, maka kamu dituntut untuk bisa menceritakan kembali isi cerita fantasi yang telah kalian peroleh. Bagian A, menentukan tokoh, latar, dan unsur peristiwa. Dalam menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar, kalian perlu menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa dalam cerita tersebut. Yang pertama, menentukan tokoh. Adanya tokoh menjadi salah satu penting dalam teks cerita fantasi. Terdapat juga tokoh bila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu tokoh sentral, tokoh bawaan, dan tokoh alur. Selanjutnya, menentukan latar. Latar atau setting merupakan lukisan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa. Lanjut, menentukan urutan cerita. Pemahaman terhadap alur cerita diperlukan agar dapat ceritakan dari awal sampai akhir cerita secara berurut, yaitu mulai dari pemaparan, pemberian penjelasan tentang cerita, serta pengenalan tokoh dan setting atau latar cerita. Pengenalan masalah pada saat tokoh memasuki konflik. Nah, kita lanjut ya anak-anakku. Tetap menyimak materi dengan baik ya. Menceritakan kembali secara berantai isi teks. Dalam kegiatan ini, kamu akan menceritakan kembali isi teks fantasi secara berantai. Adapun cerita berantai dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mari kita perhatikan bersama. Pertama, membaca secara keseluruhan isi teks. Kedua, menulis ide pokok setiap teks. Ketiga, menyusun kalimat baru dalam lembar berbeda. Kita lanjut ya. Di bagian ketiga, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Seperti jenis teks yang lain, teks cerita fantasi juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang membangunnya. Nah, kita lihat bagian A ya, anak-anak. Menelaah struktur cerita fantasi. Teks fantasi umumnya memiliki struktur sebagai berikut. Diperhatikan dengan baik, jangan lupa mencatat ya anak-anak. Kita masuk pertama, orientasi. Apa sih orientasi itu anak-anak? Mari kita bahas bersama. Di bagian ini, penulis mengenalkan tokoh, watak tokoh, latar atau tempat, suasana sosial, dan waktu. Konflik yang terjadi cerita. Dengan kata lain, di bagian ini orientasi pembaca telah dapat membuka jawaban siapa, di mana, dan kapan suatu cerita terjadi. Kita masuk di bagian berikutnya, komplikasi. Apa itu komplikasi? Di bagian ini, penulis menghadirkan konflik atau masalah-masalah yang menjadi inti cerita. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Di bagian ini pula, penulis mengembangkan inti cerita dengan mengacu pada hubungan sebab akibat hingga puncak cerita atau disebut dengan klimaks. Nah, lanjut ya anak-anak, memperhatikan ya. Kita masuk dalam resolusi. Apa sih resolusi itu? Resolusi merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi. Itu berarti tidak ada lagi penambahan konflik baru di tahap ini. Dengan kata lain,
Penulis hanya menghadirkan penyelesaian masalah atas konflik-konflik yang ada sebagai penutup. Lanjut. Di bagian B, menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Dalam teks cerita fantasi memiliki kaidah kebahasaan yang memiliki ciri khas dalam teks tersebut. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks fantasi antara lain sebagai berikut. Mari kita simak bersama ya, memperhatikan anak-anak. 1. Ciri kebahasaan. Penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan atau aku, mereka, dia, Esra, Dini. Penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar atau tempat, waktu, suasana. Contoh deskripsi latar. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mata. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, kita masuk dalam kata sambung penanda maksud ibu, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu yang setelah itu, kemudian sementara itu, bersamaan dengan itu, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, maupun tempat. Contoh, setelah buku terbuka, aku terserat pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di Palen, Mars, dan bertemu dengan Tato. Lanjut. Ungkapan keterkejutan. Penggunaan ungkapan terkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. 2. Di tengah kebahagiaannya, musibah itu datang. Lanjut, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Menyunting cerita dari segi bahasa. Kita masuk di bagian keempat ya anak-anakku, menyajikan cerita fantasi. Dalam penulisan karya tulis, khususnya cerita fantasi, di antara 2 faktor yang mempengaruhi penulisannya yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sebelum mencipta cerita fantasi, mari simak hal-hal berikut. Bagian A, merencanakan cerita. Langkah 1, menentukan ide penulis. Langkah 2, pengalian ide cerita fantasi dari pembaca. Langkah 3, membuat rangkaian peristiwa. Bagian B ya anak-anak, kita masuk. Penulis cerita fantasi, perhatikan langkah-langkah tersebut atau langkah-langkah berikut. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan sudut pandang. 3. Menentukan penokohan. 4. Menentukan alur atau plot. Berikutnya menentukan judul. Dan terakhir membuat kerangka cerita. Nah, anak-anakku, materi bahasa Indonesia di bab yang kedua hari ini sudah selesai. Harapan ibu kalian bisa memahami. Jangan lupa ya, kalaupun belum memahami silakan hubungi ibu di nomor WA yang sudah ada. Jangan lupa
kalian akan mengerjakan tugas 2 nomor. Yang pertama, silakan kalian jelaskan pengertian dari narasi. Yang kedua, carilah sebuah cerita fantasi, kemudian kalian tentukan bagian orientasi di bagian mana, komplikasi, dan resolusi. Silakan ya, kalian akan mencari cerita fantasi. Kemudian kalian akan menentukan 3 hal ini dalam cerita tersebut. Jangan lupa tugas dikerjakan dan Ibu selalu setia menunggu lembar jawaban. Terima kasih, hubungi Ibu Nelci di nomor WA yang ini. Demikianlah materi bahasa Indonesia sudah selesai. Harapan Ibu, kalian bisa memahami materi yang kedua saat ini. Kalau ada yang belum memahami di materi yang kedua, silakan hubungi Ibu di nomor WA yang sudah ada. Harapan bersama tetap menjaga protokol kesehatan dengan pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, tetap menjaga jarak. Karena tadi kegiatan telah dibuka dengan doa, maka kita pun akan menutup dengan doa. Karena itu berdoa mulai. Berdoa selesai, sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.